Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita bersama-sama akan memasuki ibadah Kamis Putih. Untuk itu, marilah kita mengambil waktu teduh untuk mempersiapkan diri kita hadir dalam panggilan. Saat teduh bagi kita semua. Sepanjang waktu kita menyadari bahwa suara Tuhan terdengar di mana-mana. Hingga sampai detik ini, pada awal Trihari Suci, kita mendengar suara Tuhan memanggil. Mari bersama merespon panggilannya untuk beribadah. Dengan bersama-sama kita memuji Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama, Suaramu ku dengar. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan kita berdoa. Penghayatan Kamis Putih pada saat ini ya Bapa, sepenuhnya kami serahkan kepada Tuhan Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, yang kasih-Nya senantiasa mengasihi kita. Amin. Yesus yang dipenuhi dengan cinta merelakan kita untuk bersama-sama menghayati masa ketika Yesus akan ditangkap dan disesat. Sebagai penggenapan firman Allah, dengan kebebasan kasih-Nya, Tuhan menyediakan firman agar dapat menjadi terang dalam kita menjalani setiap proses kehidupan. Sekalipun dalam keadaan bimbang dan hilang arah, Ia akan tetap setia berada di sisi kita. Bersama kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan bersama bernyanyi firman-Mu, pelita bagi kakiku. Hijau
kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, bersyukur kepadamu Tuhan atas pengampunan dan tuntunan dari-Mu di dalam kehidupan kami. Atas kesempatan demi kesempatan yang indah yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam ibadah saat ini, kami akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan dan bersama-sama menghayati akan perkataan Tuhan. Oleh karena itu, bersama kami memohon kepadamu agar Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar sabda kebenaran firman ini menjadi dasar yang kokoh, yang kuat, yang melandasi di setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang saat ini Engkau utus menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Kami mohon Tuhan tuntun, Tuhan berkati, sehingga setiap apapun yang disampaikan adalah kehendak Allah yang terjadi dan bukan kehendak manusia. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai dengan 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru pada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang memberi diri untuk mendengarkan dan merenungkan sabdanya dengan sungguh-sungguh, terlebih lagi melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Le, wis aman Le, nang tangi. Ayo nang sekolah. Le, tangi Le, wis aman Le. Ojo langsung. Oh ya, sebentar lagi saya muncul. Tunggu ya. Baik, yuk.
Kowe ngendi ngerti gak ana event skincare iki? Sing di Langsung tuku top up aku 500.000 iki. Baya. Duwe gak Duwe ora. Gitu. Iki lho, skine dia. Mosok. Oh, Iya. langsung tuku aku. Mau api-api ngono? Wes tuku kok kowe. Tuku marane aku. Urung ya aku Oh iya. Top up. Wingi mari tuku. Josono. Top up. Yo ngono. Kowe iki main noob goblok kok iki. Iya to. Aja ngomong ayo jangan main kok. Wis dah login jas Ayo. Ayo. Sawi ya awakmu. Yut maju yut. Set to. Backupan yut Ya, dan. Sikudon. Ngono lho, salah sabar. Salah mepet ta. Goblok. Yo sabar to. Bek, BB-mu ngelek, Bek. Ya, kilo. Nyane lho. Wis nyerah semangat. Iki lho. Goblok sejak Ya, yo ngalih aku mabar aku tak gone. Kowe ora duwe aku. Bek, engko sing bayari juga. Ya sik, kang lundas sih. Nuan. Pamer skin. Gede. Up. Tumpani kabeh. Tek kapok arek-arek kae. Tuku kimia. Gel. Epic kabeh. Pepen kapok arek-arek sesuk. Tak dinyek eneh aku. Medino dinyek ya. Wis, kirim sik. Halo. Wis tak kirim skinku sing tak tuku piro tagane? 15 juta tenanan iki. Bisa. Mas juta. Ulah pikir soah. Bibi. Mas juta ya. Piye yo? Ya lu, Bapak, kamu mungkin oleh 15 juta. Duh piye iki ya? Tuh iki nek sing pengen motor iki. Oh didol ya iki. 15 juta ya. Dol wis. Dal. Halo, selamat pagi. Oh dari Pak Artono. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik Pak. Iya, ada yang bisa dibantu Pak Artono? Oh gampang itu nanti biar teman-teman staf kunjungan ke sana aja Pak, biar nanti lebih mudah, formnya dan lain sebagainya diisikan gitu. Kapan Pak kira-kira teman-teman bisa ke sana Pak Artono? Baik Pak. Ya, oke, besok pagi kira-kira jam 9 lah, nanti biar teman-teman meluncur ke sana Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak, sukses selalu.
nanti kita jam 4 ada meeting ya, sebentar aja ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Kok situ lah, ngopi? Yo sido lah. Jam piro? Yo jam 6-an paling. Yo engko weanan. Yo isun. Kalau sampai sore toh, Le. Bapak kemana? Disulek kancaku. Yang minta uang ya? Untuk apa tadi? Ngopi sama temanku. Ayo tak dinteni dulu. Berapa? Biasanya lah. Jangan pulang malam-malam ya. Siap. Oke. Hati-hati loh, Le. Siap. Minta uang ya? Kemarin kan ayah sudah kasih toh, Le. Masa sudah habis? Ya habis toh ya buat ngopi sama teman-teman kemarin. Kamu ini gimana sih? Ndang toh ya? Nggak usah. Ya. Ndang toh, gak ada uang lah aku. Ayah nggak ada duit. Halah site lo. Ya. Ya. Ya wes. Oke Pak Imam, masih motor ya? Tas lagi, silas. Kalau nuwun Pak, Monggo Mas. Iya Mas. berarti ngampil sepedai. Kayak apa Mas? Zaman sekolah. Iya Mas ya. Sakjane aku ono butuh kok Mas. Tapi ketoke luwih penting sampean iki. Ya udah Mas. Nggih, kalau Hati-hati Mas ya. damel sekolah riyen nggih. Wis engko nek bar sekolah ya nang balik. Oh, siap. Tulen-tulen, hati-hati Mas ya. Siap. Nggih, monggo Bu. Loh, koyo sepedaku. Bu, sekedar Bu. Nggih, Pak. Napa nggih? Sekedar Bu. Masih tak pundi Bu? Badhe ada lombok niki lho, Pak. Enten napa nggih? Sekedar Bu. Aduh. Niki ketinggalannya kok sepedaku lho to Bu niki. Loh, mila to, Pak? Lah, Ketinggalan niki sih, Bu. kula pun tumbas ya, Pak. Saking pundi Bu? Kula tumbas saking Mas Yuda. Aduh. Mau cari nyele. Saya kok wis pindah tangan. Pripun iki Bu? Skecane kok jenengan dateng Mas Yuda mawon to, Pak? Ngaten Bu nggih. Nggih. Nggih pun Bu. Kula makai sen tak berkemauan Bu. Nggih.
Nggih sampun Nggih, Pak. nggih, Bu, monggo, Bu. Serak susu nih. Nggih. Loh, sudah lama Pak? Baru Pak, mau ada apa lu? Oh, monggo. Nggih. Monggo Pak, silakan. Nggih Pak. Kayaknya ada yang penting, ada yang bisa dibantu Mas. Ya, mohon maaf sebelumnya Pak. Yang tadi kan begini. Tadi pagi itu Nak Yuda itu datang ke rumah Pak. Ya. Lah katanya karena ada ujian dan dia kok nggak bawa sepeda motor. Akhirnya pinjam sepeda saya. Ya. Ya di tengah jalan Pak. Tadi jam 9-an begitulah. Ya. Saya ketemu bukan istri. Ya. Lah kok bawa sepeda saya? Ketika saya tanya, bukan sih menjawab. Katanya sepeda itu beli dari Yuda Pak. Beli dari Yuda. Bagaimana ini Pak? Padahal itu sepeda motor saya satu-satunya Pak. Yuda. Sebentar Mas Imam, saya bel dulu ya Mas ya. Gigi Pak, monggo. Sepertinya nggak diangkat ini Mas. Nanti saya WA aja. Pak. Ngapunten Mas, kalau boleh tahu harganya berapa ya kendaraannya Mas? Gini Pak, mohon maaf, itu kan saya beli sekitar 3 bulan yang lalu Pak. Saya beli itu dengan harga 19,5 juta Pak. Monggo lah Pak, ini saya juga bingung sekali ini Pak. Nah iya, kira-kira untuk apa ya uangnya ya, uang sebanyak itu ya? Ya sudah apa-apa, nanti Pak coba tak hubungi lagi Yuda. Gini aja Mas, saya terus nyuwun ngapunten. Ini sementara saya ada uang tunai 10 juta dulu. Nanti untuk sisanya saya transfer besok ya Mas ya. Ngaten Pak. Sekaligus nanti saya minta nomor rekeningnya Mas Imam, nanti saya transfer aja. Tapi kalau bisa ya secepatnya Pak ya. Saya usahakan, Mas. Itu untuk sepeda saya satunya Pak. Iya, Pak. iya. Baik, Bingung Mas. saya ini Pak. Mas, saya nyuwun pangapunten ya. Nggih, nanti pokoknya segera besok saya usahakan untuk saya transfer. Pak. Nggih. Ngapunten saya sama-sama Pak. Yuda tidak tahu lah untuk apa itu uang segitu banyak. Nggih Pak Wito, karena ini sudah ada jalan keluarnya. Saya mohon pamit Pak. Iya Mas. Semoga cepat selesai masalah ini ya. Matur nuwun Mas, nanti coba tak hubungi. Ngapunten Mas ya. Ya Tuhan, anakku kok kayak gini toh. Dengan terus berusaha menikmati dan menghayati setiap pemeliharaanmu, saat ini di kesunyian malam ini, milikmu bersimpuh bersyukur karena masih diizinkan untuk menikmati setiap kesempatan dan waktu pemberianmu. Sungguh merasakan bahwa Engkau sungguh amat baik. Namun, di tengah kebaikan-Mu Tuhan, aku sadar bahwa di dalam menikmati kebaikan-Mu, ada kelalaian yang menjadikan lupa dan tidak menyadari atas semua penyertaan-Mu. Terutama ketika hamba-Mu hidup bersama dengan Yuda sebagai anugerah terindah yang Engkau berikan dalam hidup hamba-Mu ini. Jika memang Engkau masih melihat, masih ada ketidakseriusan dalam hamba-Mu, mendidik dan mendampingi dia, sampai akhirnya dia menjadi anak yang kurang baik. Ampuni hamba-Mu ini ya Tuhan. Ketidakbaikan hidup yang ia alami tidak sepenuhnya kesalahan dia. Karena mungkin hamba-Mu ini yang tidak beres dalam mendampingi dia.
Jika dia sering membuat kecewa keluarga, juga Engkau secara pribadi, ampuni dia Tuhan, sebab dia tidak tahu apa yang ia lakukan. Terutama saat ini, hamba-Mu tidak tahu ia di mana. Memohon dengan sungguh, Engkau berkenan memberikan perlindungan kepadanya, karena Engkau tahu bagaimana aku begitu mengasihinya. Hamba-Mu berserah total di hadapan-Mu, di kesunyian malam ini, di dalam Kristus Sang Cinta yang sejati, sosok yang berkorban demi relasi cinta yang abadi. Hamba-Mu berserah. Amin. Fondasi utama dalam keseriusan melayani adalah ketika sudah merekah rasa cinta di dalamnya. Salah satu bukti cinta dalam melayani adalah ketika tidak ada kerumitan di dalam setiap bentuk perlakuan pelayanan. Cinta itu seharusnya memberi tanpa menuntut balasan. Cinta itu sederhana, tanpa harus berpikir untung dan rugi, yang kesemuanya mengarah pada keegoisan dan keserakahan. Lihatlah Sang Bapa. Dia merupakan sosok pribadi yang besar. Dia merupakan sosok dan pribadi yang istimewa. Namun tahukah saudara, apa yang ia lakukan? Dia berusaha memberikan dirinya secara total untuk anaknya, sebagai bentuk nyata cinta dan pelayanannya. Meskipun kita bersama tahu sang anak berlaku sebaliknya. Pertanyaannya, apakah dia menyalahkan anaknya? Sama sekali tidak. Yang ia lakukan malah berusaha mengoreksi diri, mengevaluasi diri, sejauh mana usaha yang telah ia berikan. Mengapa sampai anaknya belum mampu merespon cinta dan pemberian darinya? Saudaraku, bukan orang lain yang ia koreksi. Bukan pribadi di luar dirinya yang ia koreksi. Namun, dia sendiri yang ia koreksi. Pribadi dirinya lah yang ia koreksi dan ia evaluasi. Sesuatu yang mungkin langka, sesuatu yang mungkin aneh, dan mungkin asing bagi manusia-manusia saat ini. Karena memang kebiasaan saat ini adalah menuntut yang lain untuk bisa memuaskan diri, menuntut yang lain agar diri kita merasakan kenikmatan. Cinta tidak lagi dirasakan sebagai keindahan, namun cinta lebih mengarah pada kekangan dan pemaksaan. Yohanes 13, 34 sampai dengan 35 merupakan perihal sederhana untuk kembali melihat identitas diri kita, pribadi yang mengenal Yesus. Pelayanan tidak akan menjadi pelayanan yang bermakna ketika tidak ada fondasi cinta di dalamnya. Oleh karena itu, ajakan Yesus sangat sederhana. Saling mengasihilah kamu, seperti Yesus mengasihi kamu. Dan karena kasih itulah, kamu akan dikenal sebagai pribadi
sebagai orang yang mengenal Yesus yang penuh cinta. Cinta yang sungguh adalah cinta yang tidak mengenal keegoisan diri. Cinta yang sungguh adalah cinta yang tidak berharap apapun dan diiringi dengan totalitas memberi diri. Cinta yang sungguh adalah cinta yang terkadang diselingi pengorbanan demi menjaga keintiman relasi. Cinta yang sungguh adalah perwujudan rasa syukur di hadapan Allah yang sebagai sumber cinta yang sejati. Kasih dalam bingkai melayani tidak melihat apapun kecuali memberi diri. Bukan hanya memberi, namun memberi sampai merasa sakit. Mari nyatakan keseriusan kita dalam mengasihi, kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Nyatakan itu dengan serius di dalam nyanyian. Ku tetap setia. Aku ingin setia di hadapan-Mu ya Allah. Panggilan untuk melayani adalah sebuah anugerah dari Allah, Sang Misteri yang tak terselami. Panggilan untuk melayani adalah sebuah ajakan bagi kita untuk terlibat langsung dalam karya keselamatan Allah. Panggilan untuk melayani adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk hadir dalam proses yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Kehadirannya yang misteri tidak mengurangi rasa cintanya kepada kita. Bahkan, Ia merelakan diri untuk turun ke dunia agar dapat menyapa manusia dengan bahasa manusia. Lantas, bagaimana kita merespon panggilannya? Iya, melayani menjadi bagian kita dalam merespon panggilan Tuhan. Melayani tidak terbatas pada ruang dan waktu. Melayani tidak harus menanti kondisi dan keadaan kita yang sempurna.
tetapi melayani dengan kerendahan hati, melayani dengan memberi diri sepenuhnya, bahkan merelakan seluruh kehidupan yang ada pada diri kita, merupakan sebuah ibadah, sebuah pelayanan yang sejati. Mari melayani layaknya Yesus yang menanggalkan posisinya yang agung dan merelakan diri untuk merendah serta melayani para murid. Melayani lebih sungguh. Sungguh bersyukur di tengah kondisi yang terbatas ini, Tuhan masih memelihara kita umat-Nya. Pemeliharaannya sungguh nyata ketika kita dimampukan untuk merasakan sukacita, duka cita, kekurangan, kelimpahan, kemarahan pada saat kita merasa putus asa sekalipun, Ia tetap setia untuk menopang kita. Untuk itu, marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang terbaik yang akan kita kumpulkan. Mari kita hayati setiap kebaikan Tuhan melalui persembahan ini, dan bersama kita akan menyanyikan Betapa Hatiku. Kami sungguh bersyukur di tengah perjalanan kehidupan kami, Engkau selalu mengingat kami
untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Melayani mungkin menjadi hal biasa menurut kami. Tetapi pada saat ini, di awal Trihari Suci, menjelang hari di mana Engkau menggenapi firman Allah, Engkau mengingatkan kami untuk terus melayani dengan penyerahan diri yang penuh. Bapa, terus pakai kami untuk menjadi alat memuliakan nama-Mu kapanpun dan dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan untuk tetap kuat dan teguh dalam merespon setiap panggilan-Mu, sehingga setiap langkah kami, setiap perkataan kami, dan setiap tindakan kami semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Keberadaan warga jemaat-Mu yang ada di tempat ini, mampukan dalam menjalani setiap proses yang Engkau rancangkan. Kesakitan, kebahagiaan, dan pergumulan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Mampukan kami Tuhan untuk terus menjalani prosesnya dan menjadi saksi dalam setiap rencana-Mu. Keberadaan bangsa dan negara kami Indonesia dalam segala upaya dan problema yang terjadi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mampukan kami Bapa, baik sebagai masyarakat, aparat negara, maupun wakil-wakil rakyat, untuk terus berupaya dan bertanggung jawab dalam setiap tugas kami masing-masing. Sebagai ungkapan syukur kami dalam ibadah saat ini, kami mengumpulkan persembahan yang terbaik dari kami Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi sarana pelayanan kami dan menjadi berkat bagi seluruh umat ciptaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memohon ampun jikalau dalam kami membangun ibadah saat ini ada tindakan kami, perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami memohon pengampunan dari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami mau terus belajar untuk memberi diri seutuhnya untuk melayani Engkau. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku yang terkasih, setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita pasti waktu yang terbaik. Walaupun pada kenyataannya kita merasa bahwa waktu yang diberikan Tuhan sulit untuk kita pahami. Bahkan dengan memberi diri untuk melayaninya dengan sepenuh hati, tidak serta-merta bebas dari halang rintang yang mencobai kita. Mari tetap teguh dan percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya.
diri untuk melihat waktu Tuhan yang terbaik. Membutuhkan sebuah perjuangan kedewasaan, perjuangan kebijaksanaan berpikir untuk benar-benar mampu melihat bahwa waktu Tuhan itu memang yang terbaik bagi kehidupan umatnya. Alamilah setiap waktu Tuhan yang mengalir dalam kehidupan saudara untuk terus menghayati bagaimana teladan Kristus telah mengalir dalam diri kita, memperjuangkan setiap identitas kita untuk memberi diri, mengasihi, dan terus melayani. Arahkan hati saudara di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Terimalah berkat darinya. Kasih karunia damai sejahtera di dalam Allah, Sang sumber kehidupan dan berkat, Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber cinta yang sejati, dan Roh yang kudus, Sang sumber hikmat dan kebijaksanaan, senantiasa nyata mengalir membersamai kehidupan saudara sebagai pribadi yang akan terus menghayati teladan Kristus untuk mengasihi, memberi diri di dalam totalitas melayani saat ini, kekal selamanya. Amin.